Kalau kita mencintai berarti kita nyaman. Kalau tidak nyaman berarti tidak mencintai. Dan cinta. Kalau berani mencintai tidak akan berani menyakiti. Bener-bener yang ngerasain ditinggalin gitu. Tapi itu rulesnya adalah lo jangan terlalu lompat dari apa yang sudah lo pijak. Semoga dengan akhir kisah kita ini, apa yang kita rasain kita bisa bagikan sama semua orang yang melihat atau mendengar. Itu aja. Nice. Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau kalian lihat kalau kalian lihat Raffi Andika lagi nggak jalan-jalan, lagi nggak cukur jenggot di sosial media, atau nggak lagi nyanyi di studio, artinya lagi di kamar kita yang sangat nyaman ini. Dan hari ini super duper spesial. Biasanya saya dengar suara beliau dulu waktu saya masih kecil, itu lagunya menemani masa-masa sekolah saya gitu ya. Tahukah kamu, dan itu banyak pokoknya. Dan hari ini berapa tahun kemudian saya bisa ketemu langsung sama penyanyinya, seorang musisi yang baru aja comeback dengan single terbarunya di awal tahun ini. Langsung aja, ini saya sangat senang hari ini ya. Langsung Chamber Talks give a warm welcome untuk Audy Item. Hai Kak, oke, aku tadi menyembunyikan, aku sedikit starstruck. Tadi pas ketemu tuh, ini Audy. Agak beda bentukannya ya sama yang dulu, mohon maaf. Masih sama cantiknya, masih sama. Kakak apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, senang banget bisa ada di Chamber Talks. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya Chamber Talks datangin Audy. Terima kasih tim produksi. Terima kasih. Kakak lagi di Bandung nih. Udah berapa hari kalau boleh tahu? Aku dari tanggal 28 sih di sini. Udah 3 hari ya? Udah 2 hari lah kemarin. 2 hari sama terus? Ya lagi muter-muter radio di Bandung untuk promosi lagu terbaru, Akhir Kisah Kita. Oke. Dan ini hari kedua dan terakhir. Langsung bulan ini hari pertama ini. kali loh aku semenjak launching lagunya, terus promo baru pertama kali di Bandung. Oh iya? Iya, Jakarta aja belum. Oke. Jadi ini podcast pertama. Wey! Oke. Wow, ini tuh sebenarnya udah single rilisnya dari Februari, betul? Iya, 28 Februari. Terus kan kepotong sama Puasa dan Lebaran. Jadi baru sekarang ini bisa promo. Oke. Februari 28 Februari 2025 rilis, sekarang baru jalan promo, bahkan Jakarta belum? Jakarta belum. Oke. Kalau boleh tahu kenapa? Sekarang di Bandung. Kenapa Bandung duluan? Karena apa ya? Saya kan orang Bandung ya. Orang Sunda tanya. Jadi ya sekalian ketemu sama saudara-saudara juga di sini. Okay. Dan memang vibes-nya Bandung tuh selalu menyenangkan ya. Jadi aku pilihnya Bandung dulu, baru abis itu baru Jakarta dan kota-kota yang lain, insya Allah. Insya Allah kota-kota lain. Berarti langsung dari sini minggu depan udah langsung jalan kota lain apa belum tentu? Aku lihat schedule dulu karena kan aku juga ada ini ya anak-anak nggak. Aku sudah ibu-ibu. Baik. Jadi baik. nggak bisa meninggalkan anak-anak terlalu lama juga. Oke. Kak, tapi aku mau highlight dulu sedikit dari single yang baru rilis ini. This is a brand new thing dari Audy yang kita banyak kenal nih, Kak. Beda ya? Iya, kalau boleh jujur 180 derajat nih, Kak. Iya, sangat the modernisasi. Tapi aku bukan bilang sesuatu yang buruk, aku justru suka. Karena Kakak tuh punya suara yang khas. Ya, di cara nyanyi yang khas. Ketemu sama instrumental yang sangat modern dibikin sama Yai. Sama Ray Prasetya untuk musiknya. Oke, Ray. Tapi kalau lagunya itu, jadi ini sebenarnya lagu band Good Times. Good Times, iya. Lagunya Yai, dan Yai sama Dia Bamba yang bikin lagunya. Terus aku bilang, dari semua lagu-lagunya Good Times tuh ada yang nyantol nih. Nah, lagu ini Akhir Kisah Kita, terus aku kayak ngerasa ada kepengen gitu. Ini kalau misalkan gue bawain vibes-nya cewek yang nyanyiin, keren nggak kira-kira gitu. Jadi aku bilang sama Yai,
kalau gue bawain lagu ini versi gue gimana? Bawain aja, dia bilang gitu. Ayo kita bikin, dia bilang. Tapi gue pengen beda ya. Dari Good Times. Dari Good Times, beda banget gitu. Dari musiknya, aransemen segala macem, gue pengen dari gue yang biasa juga beda. Gitu. Kalau mau balik tuh harus sesuatu ya kan. Jadi gue bilang sama si Ray Prasetya untuk Ray coba bikin musiknya yang masih relate sama anak-anak zaman sekarang, tapi masih karakter Teteh, gue bilang gitu. Jadi akhirnya dia bikin kayak gitu, terus aku coba nyanyiin, ternyata masuk gitu. Soalnya beneran baru masuk musiknya aja udah beda. Wow. Kita lihat ya di kalau di Spotify gitu ya. Ini Audian. Oke. Dengar vokalnya. Kok produksi vokalnya kan aku produce juga jadi aku ini produksi vokalnya Audi nih. Terakhir tuh kan aku manggil Teteh aja berarti ya. Terakhir Teteh itu 2022 dengan single Religi kan. Oke. Terus time skip 3 tahun kemudian dengan single yang seperti ini, itu buat aku pribadi gitu. This is something new, something fresh. Iya. Dan mudah-mudahan orang juga bisa terima, bisa senang gitu. Amin. Karena itu yang pengen aku capai ya. Oke. Jadi walaupun aku misalkan orang udah lama banget gak denger aku nyanyi lagi, aku pengen yang ternyata Audi bisa loh nyanyi lagu seperti ini. Iya. Ya kan? Iya. Dan masih dengan karakter vokalnya gitu. Tapi nggak jauh-jauh masih ngepop juga kok gitu. Nggak tiba-tiba aku jadi dangdut progresif, nggak juga. Nggak. Tenang teman-teman. Akhir kisah kita tuh bukan dangdut progresif. Bukan. Belum. Tiba-tiba kayak Dead Squad gitu nggak mungkin juga. Ya kan? Jadi masih Audi tapi memang dengan musik yang agak berbeda gitu. Dan ini memang lagunya memang lagu buat cowok banget sebenarnya. Tapi aku bawain feel-nya jadi cewek. Nah, ini dia yang mau aku tanya kan, ini sebagai ini kan cukup garang ya. Ini dari perspektif cowok yang udah terima bahwa ini udah gak akan bisa lagi gitu. Cara kakak Teteh punten ya punten sadayana. Cara Teteh Audi untuk membawakan si emosi dalam lagu ini shifting menjadi perspektif seorang perempuan, itu ada PR tersendiri nggak? Nggak apa ya, PR-nya mungkin lebih aku nggak tahu ya. Aku kalau setiap nyanyikan sebuah lagu tuh kayak harus seperti kita yang bener-bener ngalamin gitu. Jadi nggak cuma hanya nyanyiin. Jadi ibaratnya kalau anak sekarang bilangnya apa sih? Ada nyawanya, ada soul-nya gitu. Ya cara aku adalah kayak ngerasain gimana caranya supaya gue bener-bener ngerasain ditinggalin gitu atau gimana gitu. Jadi itu akan keluar dengan sendirinya, nggak perlu kita buat-buat. Percaya nggak Kak kalau misalnya ini perspektifnya Teh Audi mengenai kejujuran sebuah karya nih. Karya dengan lebih jujur akan lebih tersampaikan. Oh iya, pasti. Itu pasti. Ya, walaupun nih misalkan kita nge-remake lagu, nge-cover lagu gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Tapi akan lebih bagus lagi kalau benar-benar dari hati kita. Gitu. Kita nggak perlu ngikutin originalnya atau ngikutin orang lain. Keluarin aja apa yang ada di diri kita. Itu yang terbaik. Nice. Itu biasanya begitu. Biasanya begitu. Tapi benar, setuju. Lagu itu lagu orang pun kita harus bisa kayak aktor dan aktris kan untuk kalau mungkin suami kan aktor gitu bisa masuk ke sebuah peran. Nah kalau Teh Audi itu sebagai musisi masuk menjadi peran orang yang ada di lagu itu. Gitu. Iya. Kalau aku sih gitu ya. Nggak tahu orang tuh untuk menjiwai suatu lagu itu berbeda-beda ya mereka caranya. Nah, kalau aku salah satunya gitu. Jadi benar-benar aku dengerin musiknya. Sebelum aku recording, aku dengerin dulu musiknya, aku resapin, aku lihat liriknya. Oh, begini ya. Ngerasain gitu gimana. Pas begitu dikasih tahu udah mau mulai Teh. Tar dulu sampai ngerasa dapat dulu baru oke, masuk. Nice. Gitu. Jadi nggak tahu ya, itu yang selalu aku lakuin kalau aku mau recording. Gitu. So far teman-teman atau fans atau gimana tuh pendapat
semuanya tentang sebuah single yang di remake gitu. Dan tanggapan mereka tentang lagu ini tuh gimana ke Teh Audi? Ada nggak yang ngomong kayak, oh ini beda tapi gimana segala macam gitu, ada nggak? Ya dia bilang ini fresh. Nah itu. Ini fresh banget dan ini walaupun masih Teteh Audi gitu ya, tapi ini tuh something new dari Audinya gitu. Gitu. Ya, biasanya kan aku yang ballad atau sedikit agak rock and roll ya kan gitu, agak ngerock gimana. Nah, ini tuh tiba-tiba ada sound electronic 80s vibes yang dimasukin di sini, walaupun juga tetap ada ngebandnya juga. Gitu, yang nggak pernah aku pakai dari lagu-lagu aku sebelumnya gitu. Jadi Ray Prasetya memberikan warna baru aja di musik gitu. Sebelum aku ngomongin visualnya, aku mau nanya satu hal terakhir nih tentang musiknya ya, secara audio gitu. Apakah ini akan menjadi babak baru dari peremajaan atau penyegaran musiknya Teh Audi ke depan gitu? Why not? Wow. Musik itu sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Kita bebas melakukan apa aja di musik. Ya kan? Itu musik itu nggak bisa jauh-jauh dari sini. Sini jangan kita batas-batasin. Kita bebas kok mau buat musik apaan aja. Ya kan? Teteh aing ya, Mbak ya. Teteh aing langsung. Ya mau dibikin kayak apa, silakan aja. Itu yang kita rasain, yang kita mau, ya udah, just do it. Bikin aja, nggak masalah kok. Dan apalagi sekarang itu lebih gampang ya. Sekarang itu semuanya itu serba gampang. Kayak kita mau ya kayak gini, podcast di kamar bisa gitu kan. Terus kita mau rekaman, recording, bikin musik di kamar pun bisa. Abis itu tinggal tekan upload, semua orang di dunia bisa dengar. Ya kan? Jadi pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Tapi walaupun kita bebas, kita juga punya peraturan. Ya tahu kan? batasannya. Tahu batasan. Seperti itu aja sih. Maksudnya ya namanya orang seniman ya. Walaupun kita bisa disebut seniman nyentrik lah, apalah segala macam, kita bebas melakukan apa aja tapi dengan aturan yang ada. Supaya apa yang kita rasain kita bisa bagikan sama semua orang yang melihat atau mendengar, itu aja. Nice. Wow. Itu ya buat kalian semua tadi tolong di quote ya, italic, bold, pakai titik tuh ujungnya. Pakai stabilo. Pakai stabilo. Teh, aku tapi mau nanya juga mengenai tadi visualnya. Ini musik videonya. Itu Teteh nyin film, itu ceritanya short movie itu. Short movie. Jadi karena memang di single ini tuh eksekutif produsernya adalah Iko. Jadi dia bilang, kamu kalau mau comeback lagi harus ada bang-nya. Gitu. Jadi dari musiknya yang kita bedakan, ya kan, visualisasi juga kita bedain. Iya. Jadi pengen bikin sesuatu video klip yang nggak cuman yang udah buat video klip dan kadang ada cuman kayak video lirik doang atau kayak gimana enggak. Kita pengen menghibur nih. Iya. Ya kan, kita pengen orang menikmati karya kita. Apa yang sudah kita tuangkan, kita pengen orang merasakan juga apa yang kita rasain di sini. Jadi aku bilang sama Iko, oke, aku mau konsep video klipnya kayak begini. Sutradaranya adalah Yuda Manca, anak Bandung juga, dan sekarang ada di Wise Pictures. Nice. Jadi memang ini dibikinnya oleh Wise Entertainment, dibantu juga sama anak-anak Wise Team karena ada jalan ceritanya, betul. Ya kan? Dan ada fightingnya, pokoknya seru lah. Jadi bukan cuma video klip yang kena blower aja ya guys. Biasanya kan gitu ya video klip kan, pokoknya cantik ya kan. Muntah kena hujan. Terus kena blower, nangis darah ya gitu. Nah sekarang tuh pengen bikin sesuatu yang beda. Nice. Jadi semi film, jadi itu durasi sekitar 8 menitan. Betul, short movie itu. Jadi kalau kalian pengen nonton video klipnya ada di Audi Item Official di YouTube.
Langsung aja pokoknya. Dan itu sedikit spoiler, kalian jangan expect ini akan drama musikal, bukan. Beneran deh, ini kalian nonton deh. Nah, tapi dan nontonnya sampai habis. Sampai habis karena ada surprise. Iya. Jadi sampai credit title ada lagi nonton sampai habis pokoknya. Ada surprise pokoknya terakhirnya. Itu makanya apakah tapi nggak apa-apa kita agak sedikit nggak apa-apa ya, ini agak sedikit bukan spoiler sih. Ini akan menjadi, karena tadi kita ngomongin babak baru musik Audi, apakah ini juga akan menjadi babak pertama dari yang akan datang? Insya Allah. Saya karena senang cinematic universe, saya senang nonton MV-nya. Either nanti itu akan menjadi sebuah film kah? Atau akan ada lagu-lagu baru dengan visualisasi yang beda lagi nantinya. Ya kita tunggu aja. Teh halus pisan deh bener deh. Bener pas nonton. Ntar dulu, saya salah ngeklik video nggak? Karena apa? Kok orang pada bilang, gila meniniat gitu bikinnya gitu kan. Ini niat banget, apa Arman Maulana aja pas ngeliat, edan nih mah. Edan nih mah, katanya meniat pisan bikinnya. Emang kita seniat itu, dan itu syutingnya di Bandung, pas setahun yang lalu, tanggal 27-28 April. Oh itu udah setahun yang lalu? Setahun yang lalu bikinnya. Oh berarti single ini pun sudah lama ready-nya? Sudah setahun yang lalu. Harusnya setahun lalu kita tuh setelah bikin video klip mau kita rilis. Tapi karena Bapak Iko Uwais banyak kerjaannya. Oh iya, keluar negeri. Banyak dia lagi bikin film juga, jadi nunggu dia sampai selesai dulu, baru akhirnya 28 Februari kemarin baru bisa. Gitu. Tapi ini serunya sebuah keluarga ya, apalagi di rumah tangga, saling support. Bukan KKN ya, tapi karena memang kita bukan KKN ya. Ini karena memang ya kalau lu bisa kenapa enggak gitu. Eta pisan gitu. Jadi ya alhamdulillah kita memang sekeluarga itu memang semuanya di bidang entertainment. Gitu, dan teman-teman juga kan semuanya juga banyak yang ngebantuin juga karena memang mereka kan expert di bidangnya juga gitu. Jadi ya alhamdulillah banyak yang support di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Pokoknya itu tadi kalau kalian mau nonton, soalnya saya takut spoiler. Ini bukan sesuatu yang bisa saya spoiler dan saya rela untuk spoilerin. Kalian nonton sendiri teman cerita, nonton sendiri, baru nanti setelah nonton kalian balik ke video ini, komen di bawah tuh. Menurut kalian MV-nya seperti apa? Menggelegar pokoknya. Oke. Teh Audi, paling satu pertanyaan terakhir mengenai akhir kisah kita. Ada nggak harapan tersendiri dari single ini, teman-teman tuh bakal merasa apa, atau ini akan menjadi apa sih buat hidup mereka? Ya, semoga dengan akhir kisah kita ini bisa diterima dengan baik ya. Amin. Dan bisa menjadi apa ya, hiburan buat mereka yang mungkin lagi sedih, lagi gimana gitu, bisa menemani hari-hari mereka. Terus juga bisa memberikan warna baru lagi di Belantika Musik Indonesia. Menghilangkan rasa kangen kali ya. Eta pisan. Karena aku juga trigger untuk kembali lagi di musik juga karena teman-teman banyak yang kasih support untuk yang ayo teh nyanyi lagi, ayo bikin lagu lagi. Kita masih nungguin dan ngerasa bahwa gue tuh masih ditungguin orang ternyata ya gitu. Masih Ibu, masih sekali. Anda tuh banyak yang menunggu loh ini. Di antara banyaknya sekarang talenta-talenta luar biasa, penyanyi-penyanyi kan banyak banget sekarang dengan lagu yang bagus-bagus, suara yang bagus-bagus gitu ya. Aku ngerasa yang ya sudahlah gitu. Tadinya gitu ya, udah saya mah jadi ibu rumah tangga aja udah gitu kan. Cuman memang yang namanya jiwa musik tuh nggak bisa dihilangin. Gitu, walaupun udah bukan menjadi sesuatu yang utama buat aku ya sekarang. Karena suami juga ngasih tahu bahwa kalau kamu di musik sekarang, jadikanlah itu suatu hobi kamu supaya kamu masih ada rasa itu. Jangan sampai hilang, dia bilang. Tapi yang terpenting buat aku adalah keluarga. Betul. Itu karena udah bukan tulang punggung lagi nih sekarang ya kan. Sekarang sudah ditulang punggungi. Baik. Ngomongnya di tulang punggung. Iya. Betul. Paham kan maksudnya teman-teman ya? Paham ya, Pak. Anda sebagai calon ibu bagaimana rasanya itu? Tuh langsung akan datang dia soalnya nanti. Amin. Oke, Teh Audi berarti
sebelum kita masuk ke bahasan lainnya, aku mau bilang karena tadi kita udah ngomong akhir kisah kita, welcome back. Atur nuhun sadayana. Welcome back Audy Item. Oke. Dan pokoknya kalau mau dengerin bisa di mana aja akhir kisah kita? Di mana aja, di semua portal digital. Nah, semua portal digital, streaming platform semuanya sudah ada. Yes. Di YouTube Audy Item juga sudah ada untuk MP-nya. Request di radio-radio kesayangan kalian biar chart nomor 1 Audy Item. Yes, please. Akhir kisah kita. Nah, Teh. Saya sekarang baru ini momen, biarkan saya punya momen sama beliau ya. Tapi sebelum mau agak sedikit look up to salah satu idola saya juga ya. Ini terima kasih Lenny Stera seperti biasa cemilan. Ini enak, tadi aku udah nyobain di sebelah, enak. Nanti nggak kelar-kelar makan ini ya. Ini enak, ini pedas. Yang pedas. Itu ini yang pedas. Ini original. Biasanya kalau ciwi-ciwi kesini kan yang manis-manis nih. Tapi Teh Audy mah asinnya. Dua-duanya doyan kok. Mantap. Boleh bari ngobrol ya, makan orang Sunda bari ngopi gitu. Bari ngopi, bari ini ngemil. Teh, aku mau nanya satu hal nih yang paling utama dan mungkin ibu saya pun bertanya. Mungkin ya di rumah ibu ya mungkin nanya. Teteh ke mana wae? Aya, ke mana-mana dah. Aya di rumah. Aya di rumah. Ngante bersenandung we nya. Dia ngurusin suami, ngurusin anak. Itu kan kalau orang bilang, alah cuma gitu doang pekerjaan ibu rumah tangga. Hey! Hey! Itu pekerjaan paling susah. Nggak ada gajinya. Respect untuk ibu-ibu rumah tangga semua di sana. Dan tadi triggernya Teteh untuk kembali bermusik, Teh kan memang support dan lain-lain gitu. Tapi pernah nggak Teh, misal, kan Teteh sudah bermusik di tahun seberapa berarti ya? 2000. Oh, tahun 2000-an. Soalnya 25 tahun. 2002 Teh inget di 18. Nah ini ya saya bilang tadi, biarkan saya punya momen. Menangis Semalam itu adalah salah satu lagu pertama yang nyangkut di otak saya ketika saya sekolah dasar. Gusti SD udah galau dia. Apa Teh maksudnya ini tuh tentang apa gitu. Tahu Kakak, wah enak. Nah itu ternyata bapak saya juga dengerin lagu itu tuh tidak pernah menceritakan bahwa itu lagu sedih, ngeunah we gitu. Terus setelah berapa tahun berlalu gitu, itu setiap tahun Teh Audy manggung atau nyanyi apa segala macam tuh perspektif Teh Audy tentang musik sampai akhirnya 2022 nih sebelum vakum gitu. Itu tuh ini nggak sih makin berubah nggak sih point of view tentang musik Indonesia gitu? Ya pasti kalau untuk industrinya ya berubah ya. Cara-caranya juga nggak kayak dulu. Cara kita promo juga. Cara sekarang kan makanya aku bilang tadi lebih gampang untuk. Kalau dulu tuh untuk bisa masuk industri musik Indonesia tuh harus ada di label. Oke. Kebanyakan ya kan gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang mah udah ya itu rekaman di kamar udah bisa langsung ini aja masukin gitu. Kayak begitu kan lebih global lah kalau sekarang tuh lebih gampang. Oke. Secara industrinya kayak begitu. Dan pastinya berubah karena lebih berkembang. Itu dia. Makin banyak genre-genre musik lain yang tiba-tiba ada. Nggak cuman pop, tapi ada pop apa, ya kan. Power pop lah, ada apa gitu kan. Jadi mulai banyak berkembang gitu. Oke. Which is good. Teh Audy pernah kepikiran nggak bahwa suatu saat nanti saya akan bisa eksplor lebih kan pada saat itu kan musik pada terlekat pada Audy yang seperti itu gitu. Pernah nggak kepikiran? Sebenarnya sih kalau kita mau explore itu kita bebas-bebas aja ya. Sebenarnya. Tapi kita juga harus sadar diri. Oke. Itu. Yang terpenting itu karena kita punya karakter. Nah. Ada beberapa yang memang tidak bisa kita paksakan. Oke. Gitu ya, kayak misalkan gue tiba-tiba nyanyi jadi vokalis Dead Squad, ini kan nggak mungkin. Iya kan? Iya. Gitu atau jadi nyanyi dangdut itu tidak gampang loh. Betul. Karena harus punya cengkok yang khas. Betul. Ya kan? Bukan cuma goyangannya aja, tapi cengkok yang khas yang memang itu dangdut banget gitu. Itu nggak gampang. Jadi kita sudah mempunyai karakter masing-masing. Kalau lagu kan pop ya, masih bisa tuh dipoles dengan ada sedikit rock ya kan, agak sedikit disco, ada sedikit apa. Tapi jangan lompat jauh banget dari situ karena
untuk misalkan untuk ya kan tapi anak-anak sekarang relate kayak gitu, ya nggak usah maksain. Iya. Buat apa gitu. Jadi ya kita berkarya boleh sebagus-bagus dan sebebas-bebasnya. Tapi itu rulesnya adalah lo jangan terlalu lompat dari apa yang sudah lo pijak. Paham. Gitu. Paham. Boleh lo misalkan ke kanan, ke kiri, tapi jangan tiba-tiba ke sana gitu jauh banget. Karena itu nggak semua karakter itu cocok dengan itu. Oke. Gitu. Kan kadang kita suka ngeliat, kok dia nggak cocok ya nyanyi lagu ini ya gitu. Ini ada yang salah nih. Kadang suka kita ngedenger kayak gitu ya. Menarik. Kayak gitu. Aduh, ini kenapa dia maksa banget tiba-tiba bikin lagu kayak begini. Suka ada tuh yang kayak gitu tuh, kan? Yeah. Padahal sebenarnya dia nyanyi yang biasa-biasa aja udah bagus gitu. Misalkan ya, kayak gitu. Oke. Kalau aku ngelihatnya seperti itu. Itu perspektif Teh Audi. Mengenai style nih. Aku tuh sangat familiar sama kalau Teh Audi nyanyi itu kan emosional pisan nih. Misal, ketika itu lagu sedih, napas dan cara pronunciate and enunciate setiap kata itu pakai emosi gitu. Nah, ketika ketemu di akhir kisah kita gitu, itu pun masih terasa dari ketika hembusan napas pertama gitu ya. Terus, oh iya lagu tentang ini nih, kerasa gitu, ketarik pisan gitu. Apakah itu sesuatu yang dulu memang di-create or is it something yang memang terjadi seiring berjalannya Teh Audi nyanyi tamat gitu? Itu nggak di ini ya, nggak di apa ya, pokoknya gue harus nyanyinya harus kayak begini nih gitu. Itu keluar aja. Karena makanya aku bilang tadi, aku denger dulu nih lagunya seperti apa, musiknya, terus liriknya seperti apa, terus aku resapin, kayak begini ya, gini. Dan itu terjadi begitu aja karena ya itu pertama dengan karakter vokalnya juga. Ya kan? Gak mungkin lagu ceria-ceria terus aku sedih-sedihin. Ya sih, eta mah bogel. Ya kan, itu kan namanya maksa jadinya. Yeah. Jadi ya disesuaikan aja lah dengan apa yang jenis liriknya dan lagunya seperti apa gitu. Kalau lagi riang-riang ya kan, arti hadirmu mengerti. Nah, jadi feelingnya beda lagi gitu. Nanti habis itu tahukah kamu beda lagi. Jadi sesuai dengan vibes lagu itu gitu. Aku nggak mungkin maksain tiba-tiba nyanyi arti hadirmu terus napas-napas menangis semalam kan nggak enak. Jadi iya. Kalian baru segitu aja kalian bisa ngerasain saya di depannya ya. Langsung tadi pas tahukah. Punten ya punten, makanya saya bilang minta momen nih makanya. Jangan lagi nggak ada yang ini kan di depan lagi nggak ada gerimis rintik-rintik. Oh enggak, jangan. Ditunggu anak nanti nggak lucu, pura-pura hareeng nggak lucu, jangan. Oke. Teh, mengenai referensi seorang Teh Audi sekarang kan tadi Teh Audi bilang banyak sekali genre baru, seniman baru dengan cara baru segala macam. Sekarang akhir-akhir ini lagi terinfluence atau lagi dengerin siapa sih? Dengerin siapa ya sekarang ya? Lagi kayak Novo Amor suka tuh, ya kan lagu-lagu rintik-rintik hujan tuh, ya kan? Keluarin liatin sumpah ambil Hah? Nggak, cari ambil itu. Aku fans berat Novo Amor. Iya, aku juga. Nonton nggak kemarin waktu di Jakarta? Nonton dong. Sondrenalin. Gue di pinggir lagi begini aja. Nungguin lagu favorit aku, lihat. Iya, kalau yang zaman sekarang ya, kayak gitu-gitu sukanya. Oke. Terus Niki juga asik tuh, Niki Zevanya juga asik. Niki, dia. Siapa lagi ya? Kalau yang dulu-dulu mah banyak. Kalau sekarang banyak yang terlalu tercampur-campur ya. Tercampur-campur gitu. Banyak gitu. si yang ngeunah tapi saha ieu teh gitu. Ya kan. Tapi kalau yang everlasting tuh aku sukanya John Mayer. Suka Paramore. Wah, iya mah tukeran referensi. Aku itu semua album John Mayer aku ada saking sukanya. Iya sama tuh.
saking sukanya di vinyl aku, maksudnya Sobrok aja, maksudnya album Sobrok yang tidak terlalu vinyl worthy menurut aku ya, kayak musiknya kan banyak yang modern, tetapnya aku beli. Saking begini Kak. Iya, pasti. Dan Hailey juga maksudnya makin kesini kan dia tiba-tiba ada diskonya ya kan. Jadi dia berkembang gitu. Suka sih. Nah, itu mungkin karena Teteh juga senang. Tapi cocok. Betul. Nah, itu karena tadi ngomongin karakter, kita ngomongin tentang perkembangan. Nah, Teh Audi juga tidak menutup diri sama perkembangan, makanya mungkin senang sama musisi-musisi yang senang berkembang gitu. Yeah. Nice. Senang loh. Ya kalau kita sebagai individu, nggak usah sebagai penyanyi atau apa. Kita harus berkembang lah. Iya. Jangan cuman di situ aja. Adaptif ya. Iya. Ya. Tapi ya itu harus tapi ngaca ya. Gitu. Kenali diri dulu ya. Iya. Kenali diri dulu. Oke. Terus selain menjadi seorang ibu rumah tangga dan seorang penikmat musik-musik yang berkembang tadi, Teh Audi teh ngapain lagi sih kegiatannya sebenarnya, hobi nanti naon gitu? Selain yang saya tahu nih di video klipnya mun teu kena blower gitu nyanyi gitu nya agak-agak basah-basah, tahu kah gitu. Kumaha Teteh sebenarnya suka apa sih gitu? Aku tuh suka apa ya? Ngumpulin orang di rumah. Wow, ekstrovert sekali. Either itu keluarga, justru kebalikan. Introvert ya? Tapi sarua sih. Memang. Jadi lebih ayah teman-teman dekat aja sama keluarga yang ini. Dibanding nongkrong di luarnya. Dan saya mah kalau diajakin misalkan ada party di mana, aduh hampuranya punten. Bukannya gimana-gimana, suka nggak bisa basa-basi gitu. Hesena eta. Kalau ini bahasanya ya, nggak bisa neneng-neneng lah gitu. Nggak bisa. Jadi daripada kelihatan fake di depan orang, mendingan sampurasun gitu. Sampurasun. Langsung cabut aja gitu. Iya. Jadi kalau bising-bising di rumah sendiri mah nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau banyak orang di luaran tuh aduh, paling, dan aku sama Iko begitu. Oke. Gitu. Kita makanya jarang banget datang ke acara misalkan premier film. Jarang banget kalau memang bukan sesuatu yang penting banget gitu ya. Yeah. Gitu, atau ke acara opening apa segala macam, bukannya kita nggak mau, tapi kita aduh takut tidak nyaman gitu. Dan orang ngelihat kita juga nggak nyaman jadinya. Tadi malam saya baru upload story bahwa saya orang yang seperti ini. Tadi malam. Oh, iya? Tadi malam pisan, nanti aku liatin story-nya. Aku baru tadi malam nulis bahwa aku tuh introvert yang mentok atau segala macam gitu ya. Dan sekarang hari ini juga belum 24 jam saya posting, saya ketemu sama manusia yang serupa. Tapi bukan berarti kita nggak mau berteman ya. Betul, bukan sombong. Bukan sombong, bukannya kita tidak mau berteman, tapi kitanya yang tidak nyaman dengan situasi yang rame pisan gitu, nggak bisa. Iya. Terus karena kita di ruang entertainment gitu ya. Betul. Kadang ada orang, apa kabar? Nah, gue nggak bisa. Iya. Sabar. Gue nggak bisa. Iya, udah naon ya teh. Maaf nih, saya gimana nih, energinya gimana nih gitu ya. Kadang-kadang, jadi aneh sendiri gitu kadang kalau kayak gitu tuh. Cik, tadi pas salamannya kerasa pisan tuh. Iya, ini mah sejenis ya ininya. Sejenis. Iya. Kayak gitu. Baik. Jadi hampura buat yang undang-undang, bukannya saya tidak mau datang. Aduh cuy ini. Ya Allah. Oke. Sekarang aku punya sebuah surprise. Aku dengar dari ada burung-burung yang berkicau. Burung-burung teh bilang, cenah mah seorang Audi Iten itu senang banget kucing. Iya, aku satu keluarga semua suka kucing. Oh, Bang Iko juga? Iya, kita punya 42 kucing di rumah. 42, dan beranak terus. Akhirnya lama-lama gini, kayaknya ini mesti disteril. Iya. Oh, beranak pinak terus kan itu. Jadinya ibu saya kalah berarti. Ibu saya ngan 28, eta ge dibagi-bagi ke orang akhirnya. Iya, ini 42. Ya Allah. 42 kucing di rumah gimana bayangin ya? Jadi manggil orang buat mandiin ke rumah, itu dari pagi baru selesai malam jam 10. Wah. Iya. Saking banyaknya. 42 kucing tuh di ruangan ini tuh udah penuh banget loh itu.
Tapi punya kamar sendiri mereka akhirnya? Ada. Ada tempat sendiri. Oke, breed yang paling mehong gitu, yang paling wah iya mah langka ya ada apa? Kalau yang mehong-mehong sih enggak ya. Aku cuman punya British short hair sama lucu. Ini apa namanya? Maine Coon. Nah, itu digabungin. Kawin, lucu pisan anak-anaknya. Kebayang sih. Gembil-gembil yang iya. Itu jadinya semuanya bentukannya sama semua. Mana handphone? Mana handphone? Tingali. Short hair digabung sama Maine Coon. Kamu bisa bayangkan segemoy apa? Eta, cik. Kayak anak macan jadinya, kayak anak singa. Sony Angel segala eta. Aya atuh. Yalah. Anda mengoleksi hippers gitu juga? Ini mah punya anak-anak. Punya anak. Ayah kucing 42. Teman-teman, kalian bisa bayangkan hewan banyak di rumah kalian, lebih dari 5 aja kadang-kadang orang sudah wah banyak. 10, banyak banget. 20, luar biasa. 42, sok dibayangkan. Satu kamar sendiri ya teman, satu rumah meren, satu rumah gede sendirian. Karena rumah baru mau digedein lagi, jadi bikin kamar baru lagi nanti buat kucing-kucing. Tah eta sakit. Alas ya. Sakituna. Tuh, kalau lagi ngumpul tuh. Iya loh. Iya. Itu kamar khusus. Kamar khusus bikin. Iya. Bang Iko juga ikut ngurus. Iya nih. Iko mah pulang habis syuting apa segala macem langsung masuk ke situ. Dia. Wow. Enggak dong, kucingnya nggak ikut begini. Kabur kucingnya begini juga mah. Ya, jin ya mah. Siluman ya mah. Tuh. Oh iya, Bang Iko main sama kucing lo itu. Langsung masuk dia bapaknya. Iya teman-teman tuh. Bang Iko Uwais pakai sarung main sama kucing. Wow. Itu relief stres juga tapi. Iya. Ya karena kita suka sama hewan, ya karena apalagi kucing gitu. Iko malah pengen punya cita-cita punya singa di rumah atau anak macan. Buat sparring kan? Saya permisi. Sieun eta namanya. Punten ya, bukan apa-apa. Istrinya takut, ya Allah. Bukan masalah soal takut. Apa tuh? Itu kandangnya sendiri, setengah rumah. Minta maaf Syat atau Bang Kudu. Iya, beneran. Kalau masa ya coba bayangin kan memang kan mereka kan ada standarisasi ya. Betul teh, betul. Nggak bisa sembarangan. Walaupun misalkan kita dikasih gitu ya, dikasih ada yang nyuruh gitu. Coba ini aja singanya atau macannya. Makanan kita juga mahalan dia nanti. Abangku, punten nih mah abangku. Lebih baik sparring sama orang aja. Jangan sparring sama singa, nggak usah. Aku cita-cita banget ya, lucu kan. Dia suka ngeliatin tuh di TikTok yang orang-orang pada punya singa di rumah masih kecil gitu kan, lucu tuh dari kecil gitu. Kalau ada gedenya gua bilang. Iya, kecilnya lucu. Kecilnya lucu, gedenya coba. Bang, maaf Bang. Mending orang aja Bang, abang sparringin Bang. Nggak usah singa Bang. Oke. Berarti hewan ya, Teh Audi ini pencinta kucing. Selain kucing, punya peliharaan hewan lagi nggak? Belum? Ada burung di rumah. Burung murai. Apa lovebird gitu-gitulah. Oh, lovebird sepasang juga? Dulu, jadi gini. Aku tuh dari kecil satu keluarga pecinta binatang. Rumah tuh udah kayak kebun binatang. Sampai papa itu bikin literally akuarium segede kamar. Segede kamar. Akuarium? Iya, segede kamar akuariumnya. Wow. Jadi kayak apa sih namanya? SeaWorld gitu. Di rumah? Iya. Wah. Ini segede gini nih, segede gini. Wah, iya nyentrik banget ini. Nah, itu tuh macam-macam. Paling banyak tuh dia paling suka dulu arwana. Arwananya ada yang emas, ada yang apa gitu. Tapi kalau pas mau bersihin ya, anak-anak ya suruh bersihin. Di ke dalam semua. Kan masih kecil-kecil kan. Dikeluarin dulu ikannya, terus kita semua pada nyikat-nyikatin di dalam. Iya gitu. Terus dulu punya anjing, punya kucing ada. Dulu punya kuskus, tau nggak? Kuskus yang senang nempel di sini. Sampai dulu punya dikasih orang itu apa namanya orang utan. Wow.
Karena kita tidak punya suratnya, ngeri kan? Karena dikasih sama orang. Akhirnya kita kasih ke Taman Safari. Jadi artis di situ. Oh iya? Iya, tiap jam 4 dia show. Oh iya. Tapi sekarang udah nggak ada, udah lama soalnya. Oh, baik. Gitu. Dulu mau segala macem ada burung apa, aduh banyak deh. Oh. Iya. Wah. Itu berarti dari peliharaan arwana aja itu udah, dan banyak ya arwana aja. Satu dua hal. Satu itu piaraan orang nyentrik, yang dua itu piaraan orang sanggup. Itu dua. Ya itu emang hobinya papa tuh dulu tuh. Baik. Tapi makin kesini terus ada yang mati apa jadi sedih gitu loh. Pokoknya ya resikonya itu kalau punya kita binatang piaraan terus kita sayang banget, begitu mati kita sedihnya udah kayak terus dia udah kayak apa tahu. Baik. Itu resikonya kayak gitu. Baik, oke ya. Ini agak mengejutkan ya, orangutannya ternyata jadi artis. Jadi artis di Taman Safari. Baik. Tadi binatang ya, kita sudah ngomongin mengenai binatang. Nah, ini yang mau saya tanya. Apakah karena ada Sony Angel di handphone Anda, apakah Anda mengoleksi labubu? Cuma berapa biji aja? Cuman berapa biji, Teteh? Karena anak suka kan waktu itu, jadi lagi hype-hype. Mau beliin labubu, lucu juga beliin. Tapi kalau aku lebih ngoleksi ini apa? Boneka gantungan-gantungan kayak Monchichi. Tau Monchichi nggak? Yang cuma ada di Jepang tuh. Iya. Monchichi. Nah itu aku ngoleksi sama. Yang buat di tas gitu-gitu ya? Setiap kalau misalkan ke Disneyland, selalu beli yang bisa buat ditempelin di tas. Jadi satu tas itu kan dia tote bag gitu, jadi ditempelin banyak gitu bonekanya. Kayak gitu. Oh, kalau ibu saya jalan-jalan mungkin akan seperti ini ya, gitu, Bu. Untung ibu teh kayak, kalau ibu tuh seneng banget Disney kan. Ada ibu-ibu Sunda teh ngeliat Disney. Ini halus princess segala macam. Untung nggak belok ke store. Kalau belok ke store mungkin akan seperti beliau. Karena memang niatnya ke Disneyland anak-anak main, gue ke store. Ibu jangan nonton episode ini, Ibu. Jangan. Ini ide bagus langsung. Jadi anak-anak main, ngapain deh kita? Oke, kita segala perintilan lah apa. Itu kan lucu-lucu ya. Kecil-kecil lucu-lucu gitu. Iya. Jadi enak buat bagi-bagiin ke teman-teman, ke keluarga gitu kan. Kecil-kecil tuh lucu. Ntar tapi ini lucu juga ya kalau misalkan ditaruh di tas. Akhirnya beli tasnya tuh yang gede, tote bag. Terus beli semuanya tuh. Mulai dari Donald Duck, apa-apa. Ditempelin semua di tas. Ayah dah ini. Fotona luar biasa. Dokumentasina. Kela ya mana? Ya Allah. Kayak ayah wae. Ayah pasti. Kayak gini nih kemarin. Ini saya bukan starstruck lagi, saya shock ini, mulai shock. Aduh, ibu saya kalau nonton episode ini, enggak satu deh, ayo ini ke Jepang. Shock ya, Bu lah. Tapi memang nggak tahu ya, maksudnya stress relief-nya ya kayak gitu ya. Iya, beda-beda tiap orang stress relief-nya, betul. Saya mah koleksi vinil. Udahlah. Teuing lah kemana? Nges leungit menurutnya. Oke, labubu, Monchichi, kucing gitu. Ini sisi dari seorang Audi Item yang saya baru tahu ya, teman-teman ya. Aku suka banget soalnya action figure juga suka. Wah, cocok. Zaman dulu tahu nggak? Apa tuh? Tahu ini nggak? Senseiya. Teteh ngoleksi Senseiya? Iya dulu. Teh sumpah mau salaman deh. Sumpah respect teh. Saya ngoleksi Seiya dari yang culun, bronze sampai gold. Iya, gold sampai gold. Iya. Wow. Dulu gara-gara Tepi, gara-gara kakak kan suka Senseiya gini. Duit jajan. Wah, bisa nih beli satu. Pertama beli satu dulu. Besokannya uang jajan, tabung lagi, beli lagi gitu. Suka. Wah, respect sih sumpah ada yang suka Senseiya lagi. Tapi kan kalau sekarang tuh si satu Saint Cloth, kalau bilangnya Saint Cloth sekarang itu mahal pisannya. Eta 1, lebih bahkan ada sampai 3 juta. Nu Hades kan ada kan sempat lawan Hades tuh dia. Nu Hades teh aku nyari di Singapura memang dia sangat limited. Nah, si yang Hades yang rambutnya panjang yang hitam. Sampai ada orang mau resell 7 juta.
Ya, 7 juta untuk resell. Saya punya nih dead stock lama gitu. Mau nggak 7 juta? Nggak mau. Nanya ke store-nya, ada ini berapa? 2 sampai 3 juta lah katanya. Belum tahu harga resminya. Ntar tiap rilis tuh dia pasti nambah harganya karena Hades tuh ditunggu banget. Yang Hades. Kalau yang sama yang Seiya Gold. Oh iya, itu susah soalnya. Teh, aku mau cerita sedih ini teh. Nah, ayah ponakan ya. Masuk ke kamar, dibolehin sama. Gitu. Aduh, eta kan dirakitnya dirakit. teh. Terus di sebelah nanti ada si Sagittariusnya lagi begini. Oh, itu. Kepalanya hilang. Aduh. Kamu tidak tahu, hei anak kecil. 1 juta lebih. Darah saya mendidih. Dulu aja tuh berapa ya? Udah mahal dulu tuh. Allahu Akbar. Iya kan? 200, 300. Iya, dulu 200-300 loh dulu. Ngumpulin duit jajan sampai sakit perut gue gak makan. Kemarin ada satu tim kita sih, Fari. Udah dipajang aja di sini sensei satu embung. Itu susah. Susah. Kalau itu kenapa-napa nyusunnya lagi susah, dan sekarang udah saya biarin tergeletak aja dia bertiga tuh saya. Dan itu makin lama udah mulai sibuk apa segala macam tuh kemana? Ditanya mama, mama lupa di mana lah rohnya gitu. Tapi teori kayaknya cocok main ke tempatnya itu Zero Toys. Kalau suka teteh kalau suka mainan-mainan jadul, teman aku di Bandung punya museum. Oh ya? Museum mainan dari tahun 70, 80, 90. Wah, ada dari Atari atuh ya? Aduh, bukan ada ya? Nanti kapan-kapan mungkin abis ini nanti aku kontak. Kalau ke Bandung lagi, siapa tahu bisa main ke sana. Wah, pasti seru tuh. Eta mainan jadul kabeh. Orang pernah bikin vlognya, teman-teman ter di-share deh. Soalnya semakin jadul tuh semakin nggak ada harganya gitu. Betul. Ya, betul. Priceless. Karena memorinya yang priceless tuh memorinya ya kan. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh yang namanya Sega, Atari. Iya kan? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Iya. Kita mah masih main dulu zaman dulu tuh. Seangkatan ya. Galatika. Ketahuan usia aja langsung. Siap. Baik, berarti mainan juga gitu ya. Sama seperti memori ketika saya mendengarkan Menangis Semalam dari Audy Item dulu. Itu memorinya priceless. Karena se-priceless itulah makanya kita tepuk tangan dulu dong buat Audy Item. Seru, menyenangkan, hatur nuhun pisan teteh. Hatur nuhun, senang banget. Aduh, aku senang pisan ya ketemu sama Teh Audy. Sami. Ngobrol, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Amin. Tapi sebelum itu, Chamber Talk sama Lenis Teras punya oleh-oleh buat di perjalanan. Wah, alhamdulillah. Iya, ini ada terima kasih. Omanya nulis apa kalau boleh tahu katanya? Dear Audy, cinta seharusnya membuatmu tenang, bukan terus bertanya-tanya. Edan. Well, eta mah ya, edan. Tapi memang benar. Betul. Kalau kita mencintai berarti kita nyaman. Kalau tidak nyaman berarti tidak mencintai. Bukan dan cinta. kalau berani mencintai tidak akan berani menyakiti. Hei, dengar ya. Dengar, eta mah lain cinta, eta mah derita. Nuhun ya. Terima kasih banyak Teteh, pokoknya kasih. semua yang mau direncanakan, yang sedang dilakukan ataupun semuanya yang sudah dirilis kita support semuanya. Amin. Terima kita kasih. aminkan, kita tunggu dari karya-karya besar dari Teh Audy lagi. Amin. Dan ya itu dia, sehat-sehat selalu Teteh. Sama-sama ya, Sawang Sulna. Terima kasih banyak. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa komen, siapa tahu ada cerita-cerita dari Audy Item yang relate sama kalian. Dengerin semua karya Audy Item di semua streaming platform. Di semua, di channel YouTube Audy Item juga udah ada. Yes. Cek sosial media di mana Teteh? Di Audy Item Instagram dan Audy Item TikTok. Audy Item Instagram, Audy Item. Dan jangan lupa juga untuk request di radio-radio sayang kalian biar chart nomor 1. Sehat-sehat teman cerita yang nonton semuanya. See you guys on the next episode. Peace. Bye.